Ya, baik. Selamat siang saudara-saudara. Sekarang saya akan memulai tujuan dari video saya ini. Video saya ini bertujuan untuk mempastorali seorang yang dalam masalah kehidupan. Jadi di jemaat saya mempunyai teman yang mempunyai pergumulan hidup, dan saya persilakan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Finkan Rakita. Ya, jadi nama teman saya ini adalah Finkan Rakita yang memiliki pergumulan hidup. Jadi sekarang kami akan mulai wawancara. Finkan, apakah Anda memiliki pergumulan hidup? Iya, saya memiliki pergumulan hidup. Ya, pergumulan hidup seperti apa yang saudara rasakan atau pernah rasakan? Ya, pergumulan saya yaitu seperti sekarang kita saat ini, yaitu anak muda. Jadi permasalahan saya di sini adalah berupa percintaan. Oh iya ya, percintaan. Apa yang terjadi dengan pacar Anda atau hubungan Anda dengan pacar Anda? Ya, percintaan saya dalam hal ini kami tidak direstui karena adanya hubungan yang tidak direstui karena masalah di agama. Oh, jadi saudara Finkan dengan pacarnya tidak direstui oleh orang tua karena berbeda agama begitu? Iya. Oh iya ya. Terus kira-kira apa sebenarnya kenapa saudara Finkan sangat sakit hati atau terpukul dengan keadaan seperti ini? Apakah saudara Finkan sudah sangat terlanjur mencintai pacarnya atau bagaimana? Ya, kalau masalah bilang begitu ya jelas saya mencintainya, tapi masalahnya di sini karena kami tuh sudah bertunangan lah. Oh, jadi sudah bertunangan. Iya. Tetapi kira-kira apakah pacar Pinkan ini pernah berkomitmen dengan saudara bahwa dia ingin mengikut atau bagaimana? Atau saudara yang mengikut untuk agamanya? Untuk komitmen ya sebenarnya ada dia yang akan mengikut, tapi orang tua belum percaya akan hal itu. Oh, jadi orang tua Pinkan yang belum percaya. Iya. Terus bagaimana dengan orang tua pacarnya Pinkan? Apakah sudah setuju dengan perpindahan agama pacar Anda? Kalau yang saya tahu sebenarnya dia orang tuanya itu memegang teguh agamanya juga. Jadi memang dalam hal ini memang kami sangat sulit karena untuk secara pribadi dia mau mengikut saya, tapi untuk orang tuanya belum tentu. Oh, jadi sekarang hubungan saudara dengan pacar saudara sudah tidak ada atau masih berhubungan? Iya, sebenarnya masih berhubungan tapi secara diam-diam dari orang tua. Jadi menurut saya begini, bagaimana jika saudara Pinkan dan pacarnya pergi ke masing-masing orang tua kalian untuk membahas hubungan kalian yang berbeda ini? Pertama-tama alangkah baiknya jika saudara Pinkan pergi ke orang tuanya pacarnya Pinkan dulu, memperkenalkan diri, lalu atau memang sudah dikenal oleh orang tuanya kah? Iya, dikenal, karena dikenal ya begitu tidak direstui. Oh iya, karena dikenal sehingga tidak direstui. Oke, jadi menurut saya tidak apa-apa saudara Pinkan sama pacarnya dulu membuat suatu komitmen untuk ketemu dengan orang tuanya dan betul-betul memberikan pemahaman kepada orang tua kalau kalian itu saling mencintai. Karena menurut saya pribadi, kalau memang kita mencintai seseorang itu, apapun yang kita lakukan demi kebahagiaan kita bersama. Nah, kalau memang pacar dari saudara Pinkan itu memang mau mengikut, alangkah baiknya kalau dia berbicara kepada orang tuanya dulu dengan kasih bahwa ya dia betul-betul mau mengikut Pinkan. Dan juga saya kasih saran kepada pacarnya Pinkan,
dan tolong tanya kepada dia, Teh, bahwa bagaimana kalau kamu memberikan pemahaman kepada orang tua kamu bahwa meskipun saya sudah harus meninggalkan agama saya demi menikahi seorang perempuan, tetapi dia tidak akan pernah lalai membantu orang tuanya atau meninggalkan ataupun lupa dengan orang tuanya. Justru kita harus betul-betul membuktikan bahwa kita itu selalu menyayangi orang tua kita walaupun ya kita sudah harus meninggalkan agama. Ya, kemudian masalah hubungan, kalau memang kalian sudah sangat saling mencintai, ya kalian harus tetap pertahankan hubungan kalian sampai ketika kalau misalnya orang tua sudah betul-betul bilang bahwa itu tidak bisa, ya kalian tetap berdoa saja kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan buka jalan. Karena di Alkitab juga mengatakan, seperti saya akan kasih contoh di kitab Ayub, bahwa Ayub ini mempunyai masalah yang sangat besar. Karena awalnya Ayub ini adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, mempunyai kekayaan yang luar biasa di tanah Uz. Dia adalah orang yang paling terkaya di tanah Uz. Dan setelah Tuhan menguji kesabaran Ayub, semua hartanya, bahkan anak-anaknya, istrinya sekalipun meninggalkan dia, dan bahkan istrinya ini menyuruh Ayub ini untuk mengutuk Tuhannya. Nah, seperti itu juga dengan kehidupan kita, meskipun mungkin masalah percintaan ini tidak terlalu penting bagi orang-orang lain, tetapi itu akan menyiksa kehidupan kita, menyiksa batin kita. Dan kita harus mencontohi Ayub. Dia juga mempunyai masalah yang sangat besar dan bahkan lebih parah dari yang kita alami, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi dia, dan Ayub juga senantiasa sabar dalam menjalani setiap pergumulannya, tetap takut dan berserah diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan 2 kali lipat apa yang telah menjadi miliknya dahulu, yaitu dia itu mempunyai harta dan diberikan 2 kali lipat hartanya. Jadi demikian juga dengan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, terlebih saudara Finkan, yakinlah bahwa Tuhan itu pasti membukakan jalan buat kalian. Kita juga tidak mungkin bisa harus mengelak bahwa dia itu mesti jodoh kita, karena Tuhan yang atur. Kalau memang dia jodoh, pasti akan ketemu dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau memang Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi, itu Pinkan harus berjodoh dengan pacar Pinkan, saya yakinlah bahwa pasti ada yang lebih baik yang disediakan Tuhan kepada saudara Pinkan. Jadi terima kasih saudara Pinkan atas wawancaranya pada siang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati Pinkan, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan yang akan memberikan jalan keluar jika Pinkan dan pacarnya terus berserah dan menyerahkan hubungannya kepada Tuhan. Jadi terima kasih untuk waktunya dan shalom.